so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, kembali lagi dengan saya Rera Nabila. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sumber bahan ajar. Nah, materi yang akan kita bahas terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Yang kedua, jenis-jenis sumber belajar. Dan yang ketiga, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Menurut Haryono, pada tahun 2015, sumber belajar merupakan sesuatu yang dimanfaatkan pada kegiatan proses belajar mengajar oleh guru dan siswa untuk memudahkan mempelajari dan memahami materi pelajaran. Sumber belajar digunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar untuk memahami bidang ilmu yang dipelajarinya. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian sumber belajar. Secara garis besar, terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Maksudnya adalah sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sedangkan yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Artinya sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dari kedua macam sumber belajar tersebut, sumber-sumber belajar dapat berbentuk yang pertama berbentuk pesan, yaitu informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu orang, seperti guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga berbentuk bahan, yaitu buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat yaitu berbentuk alat atau perlengkapan, seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pendekatan, metode, ataupun teknik, yaitu seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi debat, talk show, dan sejenisnya. Yang keenam yaitu lingkungan, seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria. Yang pertama yaitu ekonomis, tidak terlalu terpatok pada harga yang mahal. Yang kedua praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Yang ketiga mudah, itu dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang keempat fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Dan yang kelima sesuai dengan tujuan, yang mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Selanjutnya pemanfaatan sumber belajar. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar merupakan tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar ini merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran.
Jadi itulah pembahasan materi terkait tentang sumber bahan ajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.